Su'ul khatimah itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling pahit pada kehidupan itu adalah su'ul khatimah. Orang ketika mendapatkan su'ul khatimah itu berarti menunjukkan sebuah data yang tidak terbantahkan, bahwasanya hidupnya dibenci oleh Allah dan matinya didustakan oleh Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Kamu itu tidak bisa terlalu senang sama orang, jangan terlalu gandrung sama orang, tapi jangan terlalu benci sama seseorang. Hatta tara, sampai kamu melihat kaifa yukhtamu lahu, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian itu merupakan sebuah proses, bukan hanya dicabutnya ruh dari jasad, tapi kematian itu proses untuk melihat apakah orang ini dicintai oleh Allah, matinya dibenarkan oleh Allah, atau sebaliknya orang ini dibenci oleh Allah, atau hidupnya atau matinya didustakan oleh Allah. Tidak ada perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kecuali mati su'ul khatimah. Makanya beliau selalu berdoa, salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang benar. Karena kenapa Nabi sekali bernabi harus meminta hidayah pada kehidupan beliau, dan beliau sepanjang hidupnya itu tidak pernah lepas untuk meminta hidayah. Imam Ibnu Qayyim ngomong, kalaupun setingkat Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, karena sesungguhnya Nabi itu khawatir kalau matinya beliau dan wafatnya beliau itu berada pada kondisi su'ul khatimah. Itulah yang menjadikan Nabi sekali bernabi itu masih meminta doa supaya diberikan hidayah. Karena hidayah bagi orang yang sudah taat, fungsinya hidayah itu memberikan kepadanya istiqomah sampai dia mendapatkan husnul khatimah. Makanya yang menjadikan kita memahami, itulah salah satu di antara hal terburuk pada kehidupan. Hal yang paling buruk itu bukan kemiskinan. Kalau kita miskin, gak ada masalah dengan miskin, karena miskin bukan aib. Kalau kita tidak terkenal, itu bukan aib. Kalau kita dipecat dan mendapatkan PHK kantor kita, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Kalau matinya seseorang itu su'ul khatimah, sudah selesai dia. Karena apa? Husnul khatimah dan su'ul khatimah itu dimensinya langsung nyambung sama Allah. Makanya kalau ada, maaf ya, ada seorang ahlul hikmah itu mengatakan, orang kok sampai minta dijauhkan dari kemiskinan kok lebih banyak daripada dia minta dihindarkan dari su'ul khatimah. Nah, dia belum paham tentang hakikat mati. Maaf ya ibu dan bapak, kadang-kadang kita itu banyak berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, mbok saya jangan miskin ya Allah. Sering. Tapi ternyata doa kita meminta perlindungan dari kemiskinan itu jauh lebih banyak daripada kita meminta perlindungan dari su'ul khatimah. Makanya sampai para ulama, sampai ahlul hikmah itu berkata, orang itu kalau tidak paham mati dan konsekuensi paling buruk dari kematian adanya su'ul khatimah, biasanya mereka lebih takut kepada kemiskinan daripada su'ul khatimah. Padahal su'ul khatimah itu puncak keburukan di dunia sebelum puncak kehinaan manusia di akhirat, yaitu adalah neraka. Makanya yang kita khawatirkan bukan penyakitnya, yang kita khawatirkan bukan musibahnya, yang kita khawatirkan itu matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Itu yang paling kita khawatirkan. Dan berapa banyak orang yang mati tampaknya biasa, tapi bisa jadi dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Walaupun di mata manusia nggak kelihatan kalau itu su'ul khatimah, tapi di mata Allah itu su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada yang yujalliha, diperlihatkan oleh Allah, lalu manusia ngelihat itu su'ul khatimah, mati, mabuk, oplosan, mendem, mati, kelihatan, oh ini su'ul khatimah. Boleh nggak kita mengatakan mengomentari orang su'ul khatimah? Kalau memang terbukti memang dalam dosa dia mati, boleh untuk menetapkan status su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Tapi ada orang yang mati su'ul khatimah itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Bisa jadi orang itu tampaknya tidur, meninggal dunia, tapi ternyata di mata manusia orangnya habis tidur mati. Tapi di mata Allah
dia matinya su'ul khotimah. Kenapa? Karena pada waktu dia sebelum tidur tidak ada yang dia pikirkan kecuali dunia, maksiat, dosa, lalu setelah itu tidur. Matinya dalam kondisi dia memikirkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya yang kita khawatirkan itu dua-duanya. Kita khawatir mati su'ul khotimah yang diperlihatkan, dan kita juga khawatir kematian su'ul khotimah yang tidak diperlihatkan oleh Allah. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun yang tidak waspada. Karena sesungguhnya selamat dari su'ul khotimah itu ya waspada dari berbagai macam perkara yang bisa menyebabkan kita mati pada kondisi su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu mengerikan. Dan itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat Nabi itu mintanya itu selalu apa? Kematian husnul khotimah. Permintaan mereka itu sudah minta husnul khotimah. Terutama kalau sudah melewati angka 40. Kalau sudah melewati angka 40, maka mintalah kepada Allah husnul khotimah setiap hari, setiap waktu, dan tidak ada satu waktu kesempatan emas kecuali adalah wafat dalam kondisi husnul khotimah. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita tentang bagaimana husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ketika kita paham su'ul khotimah itu betapa mengerikan, berarti kita harus waspada. Kewaspadaan kita terhadap su'ul khotimah itu adalah bagaimana kita harus tahu pencetus dan penyebab orang terjerumus kepada su'ul khotimah. Karena kalau kita tidak memahami penyebab-penyebab orang bisa terperosok kepada su'ul khotimah, ya akhirnya bisa jadi kita melakukan satu perkara. Kita pandang perkara itu baik, tapi ternyata perkara itu merupakan perkara yang menjerumuskan seseorang kepada su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Yang kita sudah bahas yang pertama, yang menjadi penyebab su'ul khotimah itu yang pertama kesyirikan. Sudah kita bahas. Syirik itu merupakan salah satu hal terbesar yang menyebabkan seseorang itu masuk kepada perkara su'ul khotimah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi dia berbuat syirik, tidak beriman sama Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun kematiannya, bagaimanapun kondisinya dia mati, dia sejatinya mati su'ul khotimah. Ini camkan, ini kaidah. Ini kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mati, dia tidak beriman sama Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matinya su'ul khatimah. Karena apa? Maka mereka menyelisihi perkara besar dan agung dalam kehidupan agama ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya kan sudah pernah menyampaikan kepada seluruh para bapak dan ibu, semua agama itu baik, tapi agama yang mengajarkan kebenaran hanya satu, Islam. Dan Allah itu tidak hanya menuntut kita menjalankan agama dengan kebaikan, tapi menuntut kita menjalankan agama dengan kebenaran. Jadi intinya, saya tidak mau mengulang penjelasan ini karena sudah saya sampaikan panjang lebar. Apapun kesyirikan, apapun kekufuran, kok dibawa mati, apapun kondisi yang kita lihat dari orang itu, dia sebenarnya su'ul khatimah. Ya, karena Allah akan menyeleksi manusia pada waktu di kehidupan akhirat itu dengan kebenaran akidah. Yang pertama, yang menjadi dasar Allah menyelamatkan seorang manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang sudah kita mengerti adalah orang yang mati pada kondisi su'ul khatimah itu adalah ketika membenci sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi, nggak suka dengan syariat Allah. Orang yang sengaja memproklamirkan dirinya untuk tidak suka terhadap hukum Allah dan syariatnya, sunnahnya, hati-hati. Mungkin bisa jadi dia selamat di dunia, tapi matinya pasti su'ul khatimah. Tidak pernah ada satu kejadian orang yang declare, memproklamirkan dia benci sama syariat, lalu matinya tidak dalam kondisi hina, itu tidak ada. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang ada pada kitabnya Imam Nawawi, yaitu Bustanul Wa'idin.
Imam Nawawi itu menukilkan kepada kita sebuah kisah nyata. Ada orang tuh nggak seneng sama salah satu sunnahnya Nabi, walaupun cuma satu yang dia benci. Dia nggak suka orang itu pakai siwak. Sudah pernah saya ceritain, dia nggak suka orang itu pakai siwak tuh nggak suka. Maaf ya ibu dan bapak. Kalau kita sebagai seorang muslim ada sunnah, ya kalau mampu kita lakukan, kita lakukan. Tapi kalaupun belum mampu kita lakukan, jangan membenci. Karena yang kamu benci bukan sunnahnya, tapi siapa yang mengajarkan sunnah itu. Paham sampai di sini? Ya. Maka kata Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, ada orang tuh nggak suka. Ada orang pakai siwak, dikomentari kalau pakai siwak. Oh, serah jelasnya. Pakai siwak, buat apa pakai siwak itu buat apa gitu. Terus sampai akhirnya Allah memberikan kepada beliau sebuah kondisi yang tidak pernah dia duga. Anaknya pakai siwak. Lu anaknya malah pakai siwak. Ketika anaknya pakai siwak, marah dia. Marah besar. Direbut siwak itu sama dia. Kamu ngapain pakai siwak? Lima tasyawwaqta. Kenapa kamu harus bersiwak sih? Ngapain kamu bersiwak? Ya anaknya diem menghadapi bapaknya. Direbut itu sama bapaknya. Setelah direbut sama bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Dibanting siwaknya. Bukan hanya dibanting, bekas dari mulut siwak itu terus diusat-usatnya ke lantai. Belum puas juga, maaf. Siwak itu diambil, dimasukkan ke duburnya. Di bagian dubur. Ini kisah yang disampaikan dalam kitab Bustanul Wa'idin. Maka setelah itu, kaget anaknya itu. Tidak lama setelah kejadian itu, beberapa waktu berselang, akhirnya dia menderita penyakit di tangannya, mulai membusuk. Dalam beberapa riwayat ditulis ada keluar binatang-binatang dari bawah kulitnya. Dan pada kondisi itulah dia mati. Maaf ya, apa pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita peroleh itu apa? Sunnah itu beberapa hukumnya ada yang wajib, ada yang mustahab. Kalau ada bapak dan ibu, ada satu sunnah. Kok belum bisa melakukan? Tidak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang belum mampu melakukan. Tapi ingat, jangan pernah membenci. Ketika kita belum mampu melakukan. Oke, ada orang belum pakai jilbab. Saya belum bisa pakai jilbab. Enggak apa-apa kalau memang belum mampu, gimana lagi? Kita doakan saja, belum mampu kok. Tapi jangan membenci jilbab. Wah, anak enggak suka orang pakai jilbab itu. Enggak jelas, udah tahu panas. Malah pakai jilbab. Harusnya pakai you can see supaya seger. Supaya dingin. Kalau sudah menghujat, beda. Itu beda. Makanya tolong bedakan. Kalau memang ada sebuah keterangan, sebuah dalil datang pada kehidupan kita. Simpel kok sebenarnya, prosedurnya itu simpel. Kamu datang sebuah kabar tentang agama ini, ada satu perintah ini, cek aja hadisnya, sahih, sahih. Nggak apa-apa kalau sudah sahih. Kalau sudah sahih, oh saya belum bisa melakukan. Nggak apa-apa kalau belum bisa melakukan. Berdoalah kepada Allah. Kalau saya itu gini. Kalau ada satu amal yang belum mampu saya mengerjakan, saya biasanya saya perbanyak doa. Kalau saya menyadari ada satu amal yang belum mampu saya lakukan, maka saya cerita sama Allah, ya Allah, untuk amal ini saya berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya pakai akhir surat Al-Baqarah kalau ada satu amal yang saya baru baca di satu buku gitu, satu kitab. Kok saya masih berat melakukan amal itu, belum mampu secara maksimal. Saya lapor sama Allah, saya belum bisa ya Allah.
Ini iman saya. Mungkin maksiat saya masih banyak. Lalu saya tutup. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama kayak bapak dan ibu, misalkan ada amal, saya belum bisa amal ini. Enggak apa-apa. Ya udah curhat aja sama Allah. Tapi terkadang manusia itu aneh. Udah tahu ada syariat belum mampu, bukannya dia jujur sama Allah, ngakuin kelemahannya, tapi justru yang dilakukan apa? Yang dilakukan malah membenci syariat itu. Itu beda. Ibu misalkan makan. Kita kalau makan disunahkan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan. Walaupun pakai sendok boleh atau tidak boleh? Boleh. Jangan ngomong yang pakai sendok nggak sunnah ini makan gitu. Pakai tangan. Lalu ketika pakai tangan disunahkan untuk melepaskan tangannya? Enggak. Kalau kita makan pakai tangan disunahkan apa? Menjilat-jilat jari jemari. Sunnah atau tidak sunnah? Wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Boleh melakukan, boleh tidak. Oke, kita belum bisa melakukannya. Ya sudah, ya Allah saya belum bisa melakukannya. Keluarga saya kalau ngeliatin saya menjilat-jilat, oh saya bisa diomongin 20 purnama ke depan. Apa makan dijilat-jilat? Oke, kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Karena memang tidak semuanya belum bisa kita lakukan secara maksimal. Tapi kita mengomentari apa itu sunnah menjilat-jilat itu. Ini nggak sesuai dengan Islam ini. Ini apa ajaran baru? Padahal jelas di situ ada perintahnya datang dari hadis yang sahih. Maka itu beda kedudukannya. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau sudah membenci satu syariat dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akibatnya apa? Kalau kamu sudah membenci, yang kamu benci itu bukan produknya, tapi yang kamu benci itu sebenarnya adalah orang yang memakai produk itu. Siapa itu yang mengajarkan? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah Nabi, ya langsung hubungannya dengan Allah. Makanya kan ada hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang menyakiti waliku maka aku perangi dia. Dan Nabi itu bukan wali, Nabi itu Rasul. Dan kedudukan Rasul itu lebih tinggi daripada kedudukan wali. Kalau kita menyakiti walinya Allah saja sudah diperangi sama Allah, apalagi ketika kita menyakiti Rasulullah. Dan termasuk menyakiti Nabi itu apa? Apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dikerjakan, lalu kita tidak mengerjakannya, malah kita menertawakannya, lalu kita merendahkannya, lalu kita menyampaikannya dengan pemberitaan yang tidak baik, maka itu termasuk menyakiti Rasulullah SAW. Oke, enggak apa-apa, enggak suka, misalkan belum bisa, enggak apa-apa, enggak bisa. Tapi jangan pernah untuk menyatakan enggak suka dengan syariat. Syariat itu enggak minta persetujuan sama kita. Mana ada syariat minta persetujuan dari manusia? Itu kan enggak ada. Sunnah minta persetujuan, setuju atau tidak setuju. Loh, sunnah itu enggak minta persetujuan kita. Maaf ya, buat email saja. Buat email saja enggak minta persetujuan dari kita kok, apalagi ketika kita bicara tentang sunnah Rasul. Itu muternya jauh juga ya. Memang ikan hiu itu kalau muter dulu dia. Syukran akhi. Lagian jauh-jauh gitu, cuma diambilkan air segini doang. Ya, apa-apa. Semoga Allah merahmati orang tua beliau. Jangan-jangan orang tua beliau ada di sini, insya Allah. Senang pasti punya anak yang selalu terikat dalam kebaikan. Cuma saya jadinya lupa. Apa tadi yang terakhir? Saya ngomong apa tadi? Oh, email, betul. Alhamdulillah. Yang di luar jawab, berarti yang di luar lebih khusyuk daripada yang di dalam. Ibu dan bapak, tahu kan kalau buat email? Buat email tuh minta persetujuan dari kita enggak? Enggak lah. Saya pingin dapat Gmail, email.
Terus kita disuruh ngisi first name, last name, nickname, password, gender, dan lain sebagainya. Setelah kita ngisi semua formulanya, lalu ditampakkan dan dilampirkan ketentuan peraturan yang ada di Gmail yang banyak itu loh, yang nggak pernah kita baca karena berbahasa Inggris dan nggak penting juga. Lah biasanya nanti di akhir proses kita ketika ingin mendaftar email, apa yang ditawarkan? Cuma dua, accept atau decline, terima atau tolak. Boleh nggak kita ngomentari Gmail gitu? Ini poin nomor 5 saya nggak suka. Kalau bisa, poin 5 ini dibicarakan lagi. Saya akan masuk ke Gmail kalau poin 5 dihilangkan. Terus kita nelpon perusahaan di Singapura, kantornya Gmail. Ini Gmail gitu. Iya, I'm sorry to say gitu. Saya mau ngomong nih, poin 5 nih nggak penting nih. Saya mau masuk ke Gmail tapi poin 5 dihilangkan. Kira-kira Gmail merespon omongan kita enggak? Enggak. Ya udah. Kalau dalam bahasanya Pak Soeharto, kamu enggak daftar Gmail enggak patean gitu. Kamu enggak pasang juga enggak apa-apa. Loh, masalah Gmail aja ternyata kita harus betul-betul tunduk dengan peraturan dan syarat yang ditentukan. Loh, masa hidup kita enggak pakai aturan ini? Makanya maaf. Ada sesuatu yang kita bisa pilih, ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Masalah selera, silahkan pilih. Masalah hobi, silahkan pilih. Tapi masalah syariat itu tidak bisa kita pilih, kecuali ikut aja ketentuan. Makanya maaf, kembali kepada tadi sunnah. Kalau sudah menjalankan sunnah, ya sudah. Kalau belum mampu, lapor aja sama Allah. Enggak usah malu, ya Allah saya belum mampu ini. Lapor, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lapor, ya Allah jangan engkau hukum saya atas kami yang lupa dan kami salah. Salah satunya ketika kami lemah itu jangan engkau siksa kami ya Allah. Tapi jangan pernah sekali-kali membenci syariat sunnah. Apa ini sunnah ini? Gak cocok ini gak cocok untuk di tes. Dah, alhamdulillah. Ditutup boleh enggak boleh? Dah antum gemetar enggak usah ditutup. Sini aja saya yang nutup. Syukran jazakallahu khair. Enggak apa-apa, akhi. Antum sudah banyak salahnya kan, insyaallah dimaafkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kemarin menjadi penyebab su'ul khatimah. Penyebab su'ul khatimah yang ketiga itu adalah ketika kita melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman itu akan berhadapan dengan Allah secara langsung. Kezaliman itu bandul. Seberat apapun kita melemparkan bandul, maka bandul itu akan berbalik dengan pantulan yang sama. Kezaliman itu semacam itu. Tidaklah seseorang ketika mereka melakukan kezaliman kepada siapapun, terutama kepada orang yang betul-betul beriman sama Allah, kecuali dikhawatirkan kezaliman itu akan berbalik arah, menjadi salah satu sebab matinya kita pada kondisi su'ul khatimah. Makanya Allah kan sudah menyampaikan tegas betapa agama ini dibangun di atas asas tidak adanya kezaliman. Makanya Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, dan ini penegasan dari Allah. Inni harabtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku ini telah aku haramkan kezaliman pada sifatku. Jadi Allah itu betul-betul mengharamkan kezaliman. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Jangan saling mendolimi, baik kepada muslim atau non muslim.
Kedzaliman itu tidak mengenal batasan keimanan. Zalim sama non muslim itu pun juga akan dibayang-bayangi oleh Allah. Makanya kita kemarin mengambil sebuah kisah nyata bagaimana kedzaliman seorang Hajjaj bin Yusuf kepada Sa'id bin Zubair, dan itu yang menyebabkan matinya Hajjaj bin Yusuf su'ul khatimah ketika dia berani menzalimi seorang ulama besar di antara walinya Allah yang bernama Sa'id bin Zubair. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita bahas poin yang keempat. Yang keempat, salah satu di antara penyebab orang itu bisa mati pada kondisi su'ul khatimah itu apa? Yang keempat, kalau kita berteman dengan teman yang merusak akidah kita dan merusak akhirat kita. Pertemanan, circle pertemanan, kalau berteman sama mereka yang merusak urusan akidah kita dan merusak urusan akhirat kita, itu menjadi salah satu penyebab matinya seseorang pada kondisi su'ul khatimah. Bukti nyata yang terang tentang masalah ini kita dapatkan ketika kita menjumpai kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu baik. Tapi ketika Rasulullah di dalam dakwahnya sepanjang hidupnya mendakwahi Islam kepada Ali bin Abi Thalib tidak kunjung mendapatkan hasil, sampai Nabi Muhammad mengetahui Ali bin Abi Thalib pada kondisi yang berat ketika mulai menuju kepada proses naza sebelum sakaratul maut. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendatangi Abu Thalib, lalu menyampaikan kepada Abu Thalib sebuah kalimat mantra, yaitu adalah kalimat akidah, kalimat tauhid. Kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai Abu Thalib, ucapkan dong kulli kalimatan. Loh, udah ringan banget ini dari baginda Nabi. Kulli kalimatan. Kalimatan. Jadi Nabi ketika mendapati Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, Nabi tidak mengatakan kepada Abu Thalib, ayo haji, ayo umroh, ayo sholat. Enggak. Yang diajukan oleh Nabi itu kalimat yang diajukan Nabi itu tawaran yang ringan. Kulli kalimatan uhaju bika indallah. Ayo dong pamanku, ucapkanlah kalimat yang aku bisa jadikan kalimat itu hujah nanti di hadapan Allah, bukti. Yang dimaksudkan oleh Nabi dari kata kalimatan, takwilnya apa? Para ulama mengatakan kalimatan yaquluhan Nabi fi hadzal hadis, kalimat yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini artinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ternyata pada saat itu di sampingnya ada seseorang yang bernama Abu Jahal dan Walid bin Mughirah, yang mana ketika dia melihat Abu Jahal itu mementahkan apa yang ditawarkan oleh baginda Nabi. Yang ditawarkan oleh baginda Nabi itu apa? Yang ditawarkan oleh baginda Nabi adalah kalimatan, yaitu kalimatus syahadah. Lah kalimat syahadat itu dipentalkan oleh Abu Jahal dengan sebuah kata, atarghabu amillati abaina Abdul Muthalib. Loh, ya apa tega kamu tinggalkan apa yang dulu diwajarkan oleh ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib. Nabi tahu kalimat yang beliau tawarkan itu dimentahkan. Nabi ngulang kembali, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Tapi Abu Thalib ngelirik lagi kepada Abu Jahal. Enggak enak, sungkan dia sama Abu Jahal. Karena kesungkanan itu yang akhirnya menjadikan Abu Thalib tidak mau menggerakkan lisannya dan bibirnya untuk mengambil tawaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apa yang dirasakan oleh Abu Thalib? Kematian dalam kondisi syirik yang menjadikan beliau menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya, walaupun yang paling ringan tingkatan azab yang dirasakan. Itulah para ulama itu ngomong. Jadi dari hadis ini yang sangat sahih menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara penyebab orang itu mati su'ul khatimah itu apa? Berteman kepada satu circle di mana circle pertemanan ini merusak akidah dan merusak kehidupan akhirat.
Makanya salah satu di antara hal yang disyukuri oleh penduduk surga itu apa? Dulunya saya tidak berteman sama fulan. Maka ini yang menjadikan kita mengambil sebuah hikmah besar. Oh, berarti dalam salah satu kebaikan kita mendapatkan husnul khotimah itu apa? Kita harus mensteril teman-teman yang betul-betul dekat dengan kita. Itu merupakan circle yang membantu kita untuk mengingat akhirat kita. Dan tidak ngerusak akidah sahihah yang kita miliki. Karena Abu Thalib sungkan sama Walid bin Mughirah sama Abu Jahal yang ada di sampingnya, maka dia lebih sungkan kepada Abu Jahal daripada menerima tawaran Nabi Muhammad dengan kalimat yang diajarkan. Dan itu yang akhirnya merusak kehidupan akhirat beliau. Makanya dalam kehidupan kita harus ingat pada apa yang disabdakan, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, punya teman itu setidaknya, teman itu ada beberapa tipe. Ada teman yang bersifat gizi, ada teman yang bersifat menjadi obat, ada teman yang bersifat racun. Dan kita ini harus betul-betul fokus mana teman yang betul bisa, kapan teman ini menjadi racun, kapan teman ini menjadi gizi, teman ini menjadi obat. Artinya kalau gizi itu apa? Kalau teman itu bersifat gizi yang selalu menambah kebaikan dan ketaatan kita sama Allah, ini harus punya minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Kenapa 40 ini harus bersifat gizi yang betul-betul menjadi selimut untuk kita, ngasih tahu ke kita, ini jangan gini, tapi dengan akhlak yang baik, minimal 40. Kenapa? 40 inilah yang kita harapkan nanti mensolati kita. Teman yang bersifat gizi itu 40. Makanya dalam Islam itu tidak memerintahkan kita itu pergaulannya harus luas. Enggak, Islam itu menyuruh kita pergaulannya itu harus berkualitas. Bukan pergaulan yang luas. Kenapa? Semakin kita banyak bergaul terlalu luas, semakin banyak konsekuensi yang harus dibayar. Kenapa? Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Makanya Islam itu memberikan sebuah hadis. Hadisnya itu kan sebuah petunjuk SOP. Saya tuh mikir, kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Karena Nabi ingin mengarahkan supaya setiap mukmin itu tahu kualitasnya di dalam pertemanan. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafahumullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mati disolatkan sama 40 orang, maka dia mendapatkan syafaat dari 40 orang yang mensolati dia dalam kondisi 40 orang ini tidak berbuat kesyirikan. Ini teman jadi yang menjadi apa? Gizi. Minimal 40. Saya baru punya 5, Ustaz, tambah 35. Yang kita harapkan teman-teman inilah yang membackup kita untuk selalu menuju kepada Allah bareng-bareng. 40 orang ini. Kamu introvert, kamu ekstrovert, kamu penutup, kamu terbuka orangnya, tetap butuhnya 40. Ini teman yang menjadi gizi yang kita perlukan setiap waktu, setiap saatnya. Banyak kisah orang akhirnya mendapatkan surga gara-gara teman, dan banyak kisah orang itu mendapatkan neraka ya gara-gara teman. Ya, itu terletak kepada teman kita. Abu Darda masuk Islam karena Abdullah bin Ruwahah yang menasihati Abu Darda masuk Islam. Ini teman yang mendapatkan surga gara-gara teman. Ya. Kita mendapati ada salah satu orang yang menjadi khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu ya gara-gara teman. Bunuh Ali itu ya gara-gara teman. Bapak dan Ibu tahu ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu pada zaman Umar bin Khattab disebut mukri. Mukri itu orang yang dahsyat betul pemahaman dia tentang Quran. Dan Umar bin Khattab itu pernah ngasih rekomendasi Abdurrahman bin Muljam ini orang solih. Tanpa Umar mengetahui bagaimana akhir kehidupan Abdurrahman bin Muljam. Umar bin Khattab meninggal dulu. Abdurrahman bin Muljam ini akhirnya
Beliau berkenalan dengan orang-orang yang berpikiran ekstrim untuk mengkafirkan sebagian para sahabat. Loh, Abdurrahman bin Muljam itu ikut-ikutan. Dan akhirnya dia termasuk bagian dari satu tim untuk membunuh para sahabat. Ada sahabat Muawiyah, ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ada sahabat Ali yang akan dibunuh. Dan dia kebagian untuk membunuh sahabat Ali. Itu pengaruh circle-nya dan pengaruh seorang wanita yang dia cintai. Itu teman. Jadi inilah yang menjadikan kita sekarang mulai selektif. Allah itu enggak minta kita itu followernya harus 2 juta. Enggak usah. Bingung ngurusin follower 2 juta itu. Tapi Allah itu menyuruh kita supaya kita itu mendapatkan teman yang sifatnya sebagaimana gizi. Dan Allah itu tahu kemampuan kita tidak bisa semuanya punya kemampuan yang sama untuk bergaul luas. Makanya dibatasi oleh lisan Nabi 40 tok. Udah 40 aja pegang itu. Masukkan itu. Saya ini punya 40 circle saya. Tidak usah tanya siapa aja Ustaz. Biar saya aja yang tahu. Ini 40 circle saya. Kalau saya ada futur, ya datang sama mereka salah satunya. Yang saya yakin insya Allah tanpa mendahului takdirnya Allah, saya yakin mereka pasti akan mensolati saya kalau saya meninggal dunia. Dan mereka mungkin akan meneteskan air mata kalau kehilangan saya. Sebagaimana saya akan kehilangan dia kalau dia meninggal dunia. 40 harus ada. Yang saya catat 40. Nah terus yang lainnya, enggak saya catat, ya tetap saya akan kenal dengan baik. Maaf ya, yang bukan dicatat bukan berarti tidak istimewa di hati saya, tetap istimewa di hati saya. Tapi saya memiliki kriteria 40 orang itu. Bahkan dulu ketika sebelum punya anak, sebagian dari mereka sudah saya kasih sebuah wasiat, kalau saya mati, tolong ya disolatkan saya, urusin jenazah saya. Itu 40. Ada di sini, di handphone ini. Ada nama akhwat enggak? Enggak ada. Enggak usah ikhwan akhwat. Ya, mana ada ikhwan akhwat berteman? Enggak ada ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat. Yang mana kita harapkan 40 itu yang betul-betul mengetahui kita paham. Artinya sudah tahulah lebih dan kurangnya diri kita itu 40. Udah, yang dicatat 40. Yang lainnya enggak usah dicatat. Kita tetap berbuat baik. Ada teman yang kedua, menjadi obat. Kata Imam Ibnu Qayyim, menjadi obat itu gimana? Yang kita butuhkan ketika kita pada kondisi membutuhkan. Contoh, mobil saya rusak. Saya punya kenalan orang Jakarta Selatan punya bengkel. Saya datang, pas mobil rusak. Mas, mobil saya rusak. Ini temannya menjadi obat, ada hubungan mutualisme. Dia dapat jasa ketika menservis mobil, saya bayar, saya pun mendapatkan masalah saya selesai ketika dia memiliki ilmu tentang apa yang saya tidak kuasai. Ini ilmu, ini teman menjadi obat. Ada yang ketiga, teman yang menjadi racun. Artinya apa? Ya, betul-betul merusak, sekalinya ngomong itu membuat kita jadi bingung. Sekalinya dia datang itu kita akhirnya pengen murtad gitu loh. Ini temannya jadi racun. Setiap dia datang jadi pengen murtad saya. Ini teman yang menjadi racun. Maka tinggalkan. Fokus kepada 40 itu. Maka jaga teman-teman yang merupakan bisa merusak kehidupan akhirat kita. Dan kita nggak apa-apa untuk menyelamatkan akhirat kita itu terkadang harus tegas tanpa menghilangkan kultur kelembutan. Ya kalau kita ngelihat fulanah, kita ngelihat fulan ini nggak baik untuk kita, udah nggak apa-apa. Pelan-pelan kita tegas menyampaikan, kita berteman aja lah, nggak usah bersahabat dekat. Boleh, nggak apa-apa. Kita berhak menyelamatkan kehidupan akhirat kita. Hari ini ibu dan bapak, teman itu luar biasa efeknya. Dan itu kita dapatkan pada anak-anak kita. Berapa banyak orang tua ketat menjaga anaknya, tapi anaknya kecolongan juga sama lingkungannya.
Ada seorang ustadz yang saya pernah dengarkan kajian di videonya, beliau bercerita, anaknya itu dikontrol sama bapak dan ibunya, pergi pulang sekolah selalu diawasin gitu. Tapi akhirnya terkena penyimpangan, yaitu karena pengaruh teman. Dan inilah yang menjadikan kita semakin menyadari betapa pentingnya kita pada circle yang kita butuhkan hari ini adalah pertemanan yang betul-betul membantu dan membackup urusan-urusan akhirat kita. Dan ini harus dimiliki. Karena apa? Sekali pengaruh buruknya teman itu bisa menyebabkan seseorang itu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ya gara-gara teman. Saya berlindung sama Allah, ada salah satu teman saya SMP, Bu. Orangnya baik sebenarnya, orangnya lembut, kalau ngomong juga baik. Tapi kecanduan mendem, kecanduan mabuk dia. Meninggal ketika Idul Fitri tahun lalu. Malam-malam mendem Idul Fitri, malamnya mabuk, jam 1 nyari nasi, boncengan 3. Naik motor kenceng di perempatan tabrakan, meninggal langsung di tempat. Saya tahu beliau ini orang baik. Tapi teman. Jadi teman itu semacam itu. Bisa jadi kita kalau tidak berusaha untuk menyeleksi, kita tidak pernah tahu kapan pengaruh itu datang ke kita. Pas lagi duduk sama kita, ngobrol sama kita, dia memberikan satu wacana dan wacana itu mempengaruhi kita. Kita tidur mati membawa wacana yang buruk. Apa itu enggak su'ul khatimah itu? Bertemanlah yang terus membangun kebaikan akhirat kita. Maaf ya, berteman sama yang akhlaknya buruk aja sudah merugikan. Contoh, ibu berteman sama yang akhlaknya buruk, malam-malam nelpon. Mbak, tadi saya ngaji di sini ini. Oh, kamu tahu nggak ustadz yang begini, ngomong semuanya. Padahal kita tahu loh, ini orang nggak pernah tahu ustadz itu. Ketemu nggak pernah, ilmunya juga nggak tahu dia bagaimana. Terus setelah kita nelpon, tutup, kita mulai terpengaruh. Jangan-jangan betul yang disampaikan, tidur kita, mati kita. Apa nggak mati dosa besar itu? Membawa don yang buruk sama seseorang. Ya atau tidak? Sampai kapan kita akan terus mengorbankan? Kalau Abu Thalib saja, orang yang dilihat Allah, memberikan bukti luar biasa untuk membantu dakwahnya Nabi. Tapi gara-gara teman rusak itu sebelanga. Susu itu rusak sebelanga gara-gara teman. Sekelas Abu Thalib. Gara-gara teman akhirnya bisa masuk neraka. Lu apalagi sekelas kita yang kalau kita tidak berhati-hati dan tidak mengambil pelajaran. Abu Thalib itu ngelihat Nabi, ngelihat mujizatnya Nabi, ngelihat Quran diturunkan. Lu bisa mentah itu kalimat yang ditawarkan Nabi. Gara-gara teman. Karena dahsyat buruknya itu semacam itu. Ya, kita misalnya lagi ini ngomongin tentang dunia, terus ada teman kita nggak seleksi gitu, kita ajak dialog dalam urusan dunia, terus tiba-tiba telepon, ini usaha kamu tuh nggak akan gede kalau kamu nggak ngambil riba, harus ngambil pinjaman, gitu ya. Iya, percaya sama saya, usahamu nggak akan gede kalau nggak ngambil pinjaman, nggak apa-apa riba, ngambil dulu, nanti kalau sudah jadi tobat. Ngambil riba gara-gara teman. Belum tercover pembayaran, mati di tengah-tengah. Ditanya sama Allah, lu kamu mati masih nanggung hutang riba. Teman ya Allah. Kan begitu. Kita kan gak pernah tahu. Maaf ya, urusan komen aja bisa ngerubah orang. Itu komen, apalagi teman, Bu. Lu ada orang yang saya lihat di sosial media, di YouTube, dia ngelepas jilbab gara-gara komen. Saya tuh ngambil pertimbangan untuk melepaskan jilbab karena ada satu komen bagus yang saya pernah baca dari follower saya. Loh, ini gimana sih? Itu bisa terjadi. Kenapa? Pikiran manusia itu, hatinya manusia itu berbolak-balik, cepatnya itu luar biasa. Dan kita tidak tahu siapa yang mempengaruhi hati kita terakhir kali. Kalau pas ditakdirkan hari itu kita meninggal dunia.
Emang manusia itu terpengaruh cepat? Loh iya, terbolak-balik. Pagi nangis, sore kita ketawa-ketawa kok. Itu bukti bahwasanya manusia itu hatinya terbolak-balik. Kalau manusia itu tahu hatinya terbolak-balik, pastikan kalau kamu bicara serius dalam hidup, ya sama 40 ini. Masalah-masalah mubah, nah, sama teman-teman di luar 40 enggak apa-apa. Jadi Ibu dan Bapak, saya kalau bicara sama circle 40 saya, ya bicaranya agama. Masalah ini, saya belajar ini, saya pengen mengetahui ini. Masalahnya ini. Masalah-masalah mubah ngomonglah sama yang lain gak ada masalah. Masalah mubah. Ya kan? Nanti Argentina sama Indonesia ke sini ya? Iya. Messi ikut enggak? Enggak. Enggak apa-apa mubah bicara. Enggak usah sama 40. Sama yang 40 yang baik-baik. Maka itu yang dibutuhkan. Inilah betapa dahsyatnya teman. Makanya sampai para ulama memasukkan poin yang keempat. Yang menyebabkan mati sul khotimah itu ya teman. Gara-gara teman ngomong begini kita benci sama sana, kita benci sama sana. Dan ketika kita lagi benci sama sana, kita dimatikan oleh Allah. Yang mana tahu kita. Dan itu yang akhirnya mempengaruhi kehidupan akhirat kita. Para ulama lalu menyampaikan dari kisahnya Abu Thalib, para ulama langsung mengibarkan sebuah tagline besar. Hati-hati sama temanmu yang kamu jadikan circle terdekat. Karena apa? Itulah yang akan mempengaruhi kematianmu. Itulah yang akan mempengaruhi kematianmu. Ya, dan itu yang betul-betul harus kita perhatikan. Ustadz doanya gimana sih? Meminta supaya didekatkan teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Doanya ada. Doanya apa Ustaz? Kita ambil dari satu riwayat dari Imam Ahmad. Indah betul. Sudah hafal doanya? Belum insya Allah. Doanya itu adalah Allahumma. Oh ditulis? Ya ditulislah. Minimal ada oleh-oleh doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni Hah? Ya, saya ulangi lagi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik Masya Allah ya, cepet ya nulisnya berarti pakai Latin ini. Ayo kita lafadzkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu.
Sudah? Wih, siapa ini yang di sini hari ini? Luar biasa. Masya Allah. Langsung difoto. Dan yang menulis lebih besar pahalanya daripada yang memfoto. Sudah? Yang kelima, penyebab su'ul khatimah yang berikutnya, yang menyebabkan seseorang akhirnya mereka terjatuh kepada su'ul khatimah, yaitu adalah taswif. Taswif itu adalah ketika seseorang itu suka melambat-lambatkan taubat. Jadi ketika orang itu suka melambat-lambatkan taubat, lalu mengundur-ngundur taubatnya dia kepada Allah, maka tidak ada taubat yang sering diakhirkan, kecuali taubat yang sering diakhirkan itu menjadi salah satu faktor primer matinya seseorang itu pada kondisi su'ul khatimah. Ya. Makanya kita sering mendengar sebuah kata, ajalmu tidak menunggu tobatmu. Berapa banyak manusia mereka suka mengatakan besok saya akan bertaubat, tidaklah datang hari esok kecuali dia telah meregang nyawa di pertengahan malam. Makanya melakukan sebuah taubat itu merupakan sebuah kemuliaan besar. Tidak ada yang memuliakan manusia, bukan karena dosa, tapi tidaklah yang memuliakan manusia dari kehidupannya kecuali dia senantiasa bertobat kepada Allah. Orang yang gampang bertobat, walaupun mungkin terjatuh dosa lagi yang sama, tapi bukan karena disengaja, tapi karena memang desakan dosa itu berat dan melakukan dosa lagi, dan dia bertobat lagi, itu jauh lebih baik daripada orang yang sengaja mengakhirkan tobat itu nanti dengan berbagai macam alasan. Gini biasanya, orang kalau taswif itu biasanya alasannya apa? Satu, dia suka mengambil pembenaran. Kalau saya tobat, nanti saya dosa lagi. Udahlah, sekalian puas-puasin dulu. Nanti kalau sudah bosen, baru tobat. Tanpa disadari, niatannya ada kebaikan. Supaya nanti tobatnya itu serius setelah puas. Tanpa kita menyadari, kalimat itu ditunggangi oleh setan. Supaya manusia mengundurkan tobatnya dan dia tidak menyadari ajalnya, dia tidak menunggu tobatnya. Maaf ya, lebih baik kita berdosa, bertaubat, berdosa lagi, bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi. Itu jauh lebih mulia daripada kita berbuat dosa, lalu kita mengumpulkan dosa itu supaya nanti ketika tobatnya itu langsung sungguh-sungguh. Jangan. Lebih baik tobat, walaupun mungkin ada kemungkinan dosa lagi. Selama kita tidak ada niat untuk mempermainkan dosa, maka selama kita bertobat itu pasti akan diampuni oleh Allah. Ibu nih, habis ngibah. Bapak juga gibah. Hati yang gibah ini sekarang Masya Allah. Gibah kita. Lalu setelah kita gibah, langsung kita bertobat. Walaupun kita tahu kemungkinan besok-besok gibah lagi saya ini sebenarnya. Tapi memang kita tidak merencanakan untuk gibah lagi. Tapi kita menyadari lemahnya kita kalau sudah diajak ngomongin orang. Kalau udah ngomongin orang itu sampai bibir miring-miring pun ayo gitu. Maka bertobat malamnya sebelum tidur, sembari kita minta maaf sama dia, dan ataupun dosa yang kita lakukan kita langsung bertobat malamnya, itu jauh lebih baik daripada kita mengundur-ngundur dan mengatakan nantilah tobatnya. Kan kata Allah kalau sudah 40 tunggu 40. Enggak. Makanya maaf, sampai para ulama, tradisi mereka, kulturnya para ulama salaf, baca
Kulturnya orang solih itu sebelum tidur itu simpel. Setelah membaca ayat kursi, setelah nempuk-nempuk tempat tidur, setelah mereka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan dzikir-dzikir sunnah sebelum tidur, mereka itu ngapain? Mereka meminta ampunan sama Allah. Makanya maaf, tidak ada satu pagi yang paling mulia kecuali kita membaca Sayyidul Istighfar. Tidak ada sore hari yang paling indah kecuali sore hari ketika membaca Sayyidul Istighfar. Dan Sayyidul Istighfar itu akan lebih bermakna ketika orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu menyadari dirinya banyak dosa pada hari itu. Maaf ya, ada orang tuh kalau membaca Sayyidul Istighfar itu tidak pernah merasa dirinya dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa wa'tika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya. Tapi dia nggak pernah merasa dosa. Nggak mana bisa. Kamu baca Sayyidul Istighfar itu kamu harus merasa berdosa. Baca perkataan Imam Nawawi. Baca Sayyidul Istighfar itu harus merasa berdosa. Ketika kita merasa berdosa, disitulah kita membaca Sayyidul Istighfar. Mungkin rumitnya pemikiran kita itu tumpukan-tumpukan dosa yang tidak pernah ditebus dengan istighfar dan taubat, maka melahirkan efek berkepanjangan pada kehidupan kita. Kita ini salah nih sama suami. Suami memaafkan tapi kita tidak pernah merasa dosa dengan apa kesalahan kita sama suami. Terus kita udahlah jalani hari. Tanpa kita sadar lama-lama cita rasa, kenikmatan pernikahan kita hilang sama suami kita. Bukan karena suami kita kurang baiknya sama kita, enggak. Tapi karena kita sering berbuat salah sama dia, tapi kita tidak pernah merasa berdosa untuk meminta ampunan sama Allah. Hilanglah kenikmatan itu. Berapa banyak suami istri dan juga sebaliknya ya. Suami istri itu banyak suami yang berbuat baik kepada istrinya. Betul-betul tidak ada yang dia pikirkan kecuali untuk keluarganya. Tapi banyak istri itu yang merasa, ini kok suami saya gini-gini aja ya gitu. Suami saya itu baik, tapi saya nggak cocok ya, gitu kan gitu. Terus yang dicari gimana? Lah ketika para ulama itu nyampein itu ada kata-kata bagus. Bisa jadi hilangnya kenikmatan istri kepada suami disebabkan dia suka melakukan kesalahan kepada suaminya, di mana suaminya itu merupakan imam untuknya pada kehidupan keluarga. Ketika sering salah, lalu dia terus merasa benar dengan perasaannya, lalu dia tidak menebus dengan meminta maaf dan beristighfar bertaubat, itu yang akhirnya hilang kenikmatan pada saat dia bersama dengan suaminya. Akhirnya apa? Ya membayangkan suaminya orang, oh, ini kayak itu loh, lebih bagus daripada sama saya. Itu yang kita harus mengerti. Makanya akhirnya taswif, taksin, wawu, yafa itu ngerusak betul. Gak apa-apa bu, bapak. Kalau bapak dan saya, ibu, kita dosa nih. Udah dosa hari ini apa? Sebut aja sama Allah. Curhat sama Allah sebelum tidur. Namanya syakwa. Curhatan sama Allah. Ya Allah, hari ini saya tadi begini. Saya tadi begini ya Allah. Saya tadi begini. Saya tadi waktu siang begini, curhat sama Allah. Ampuni saya ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana latika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Perasaan berdosa, tidur. Husnul khotimah itu. Walaupun sebanyak apapun dosa dia lakukan hari itu. Yang membahayakan bukan dosa, yang membahayakan itu di balik dosa itu tidak ada taubat. Karena dosa itu nggak membahayakan selama disertai dengan taubat. Lu wong membunuh 100 nyawa aja ndak apa-apa kok masuk ke surga kok. Karena di balik 100 membunuh nyawa itu dia bertobat. Tidak membahayakan dosa selama kita mendapatkan ampunan. Lah masalahnya konsisten nggak kita itu minta ampunan. Makanya maaf, kebutuhan kita sama ampunan itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum dan tarikan nafas. Kita ini nafas ketika ajal masih hidup. Kalau ajal kita sudah ditentukan, selesai kita tidak butuh lagi nafas.
Tapi kita sama ampunan butuh terus. Makanya orang kalau mati tidak didoakan kecuali dimintain ampunan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa doa sholat mayit itu didominasi 95% itu memintain ampunan? Untuk ngasih tahu sama manusia yang hidup, nggak ada yang kamu butuhkan kecuali kamu diampuni oleh Allah. Dan supaya kita diampuni oleh Allah itu simple, rajin-rajinlah taubat. Orang yang rajin taubat, jarang sholat sunnah, itu jauh lebih baik daripada orang yang banyak sholat sunnah, jarang taubat. Saya ulang kembali, orang jarang sholat sunnah tapi sering bertaubat. Setiap dosa apapun, sekecil apapun, hatta masalah remeh, dia bersentuhan secara tidak langsung sama laki-laki yang bukan mahram, langsung dia astagfirullah, ya Allah saya mohon maaf, ya Allah saya minta ampunan. Walaupun jarang sholat sunnah tapi sensitif terhadap dosa dan betul-betul ngerasa hina dengan gampang bertobat sama Allah, itu jauh lebih baik daripada banyak sholat tobat, daripada banyak sholat sunnah tapi jarang tobat. Karena setan tuh tidak mau. Makanya apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim? Imam Ibnu Qayyim tuh indah betul mengatakan setan itu punya banyak panah beracun. Panah beracunnya setan tuh banyak. Maka di antara panah yang paling disenangi setan itu panah apa? Khamr? Bukan. Zina? Tidak. Zalim? Bukan. Ngambil hartanya orang? Bukan. Panah yang selalu disenangi setan itu panah yang bernama taswif. Taswif itu apa? Ta'jilut taubah, ngelambatin taubat. Dan orang melambatkan taubat itu asbabnya banyak. Salah satu asbab orang itu kena taswif itu apa? Merasa dirinya baik, itu juga terpengaruh taswif. Hari ini saya bertobat dari apa? Saya nggak pelaku dosa apa-apa. Dia akhirnya apa? Nggak bertobat sama Allah. Makanya itu yang menjadikan akhirnya banyak orang yang mereka mati su'ul khatimah ketika dosa-dosanya tidak ditebus. Makanya bisa jadi matinya biasa di rumah sakit, tapi di hadapan Allah disorot sama Allah, ini matinya su'ul khatimah. Kenapa? Dosa ini belum selesai sampai dia mati, ketika dia tidak pernah mengadakan sebuah sikap di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu orangnya begini ya Allah, minta ampun ya Allah. Dia belum pernah ngomong itu sama Allah. Akhirnya matinya di pandangan orang mati biasa di rumah sakit. Dalam pandangan Allah, oh ini banyak sekali nih pos-kem dosanya yang belum selesai di hadapan Allah. Lah kalau sudah nggak selesai pos-kem dosa itu, terus gimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikan di akhirat itu kan keadaannya cuma satu, menyelesaikan dosa itu dengan jilatan api neraka. Untuk bilang minta, ya kan? Dan masing-masing dari kita, maaf Bapak dan Ibu, kita masing-masing memiliki kelemahan dosa yang beda-beda. Kenapa? Kita diuji oleh Allah itu dosanya beda-beda. Ya atau tidak? Iya. Sebagaimana kita dimudahkan memiliki potensi kebaikan, kita juga diberikan oleh Allah potensi dosa kita itu beda-beda, Bu. Contoh laki-laki, potensi saya dengan bapak-bapak di sini kan beda-beda dosanya. Ada yang potensi kekurangannya itu sama perempuan. Udah kalau sama perempuan tuh dia gampang sekali dosa. Ada yang ternyata sama perempuan nggak terlalu, tapi sama jabatan, luar biasa. Ada yang mungkin sama jabatan biasa, tapi kalau sama duit, luar biasa. Ada yang sama duit biasa, tapi sama orang tua, susah dia itu berbakti sama orang tua. Beda-beda, setiap orang itu diujinya beda-beda. Sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu juga ujiannya dosanya beda-beda. Ada ibu-ibu yang sifatnya kalau diajak gibah, gak tertarik. Sini Mbak ada berita itu. Sorry. Dia gak tertarik. Tapi sekali ngomongin suaminya, sini Masya Allah ini suami saya ini. Naudzubillah min dzalik ini. Tapi kalau sudah ngomongin suami dia lemah sekali. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada tipe ibu-ibu yang ketika dia ngomongin suami enggak lemah dia. Tapi sekali bicara tentang
tetangganya lemahnya luar biasa. Kita ini punya potensi dosa yang beda-beda. Nah, kita ini juga harus nyadari kalau kita punya potensi dosa, tidak membahayakan dosa selama kita ngerti bagaimana kita bertobat setiap waktunya, setiap harinya. Karena tobat itu bukan amalan aktivitas semesteran, tapi dia merupakan amalan aktivitas harian. Makanya kadang-kadang ada orang ditanya, saya pernah, ada seseorang guru nanya sama seorang santri, kapan kamu terakhir tobat? Santrinya bingung, kapan ya? Lalu dia ngomong, afwan Ustadz, saya bukan pelaku dosa besar, alhamdulillah. Lalu Ustadz ini saya dengar di majelis itu ngomongnya itu bagus banget. Nang, tahu-tahu enggak? Tobat itu amalan harian, bukan amalan semesteran. Jadi kita tidak perlu menunggu dosa besar baru kita bertobat. Apapun dosa itu tebus. Karena apapun dosa yang tidak selesai ketika orang itu mati, hitungannya sama Allah langsung. Dan itulah yang menyebabkan su'ul khatimah. Paham sampai di sini? Poin yang kelima. Poin yang keenam, yang terakhir. Apa yang menyebabkan seseorang itu menyebabkan su'ul khatimah? Ya, yang keenam sama-sama kita ketahui, candu sama dosa. Udah dosa terus dia ngelakuin itu terus. Akhirnya dia dimatikan dengan dosa itu. Karena kebiasaan itu akan menjadi sebab bagaimana kita dimatikan. Kalau Imam Qurtubi di sini menyampaikan ada tukang kain ketika ditalkin la ilaha illallah, maka jawabannya adalah berapa meter kain yang kamu butuhkan. Akhirnya apa? Ya itulah dimatikan pada kalimat itu. Ada tukang judi, kata Imam Qurtubi, ketika dimatikan dia menyebutkan angka-angka dadu. Makanya maaflah. Man asya ala syai' mata ala syai'. Siapapun yang memiliki kebiasaan sesuatu, pada kebiasaan itulah dia itu akan dimatikan. Nah, itulah yang menjadikan kita wanti-wanti dan waspada terhadap setiap kebiasaan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Karena kalimat itulah yang akan mempengaruhi bagaimana ucapan kita terakhir kalinya. Ya, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Karena pada kalimat itulah dan pada kebiasaan itulah dia itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, saya simpel sebenarnya. Pingin mati apa? Saya pingin mati baca Quran. Ayo, biasakan baca Quran mulai sekarang. Pingin mati apa? Pingin mati sholat duha, Ustaz. Biasakan sholat duha. Ada salah satu keluarga di Jakarta yang saya takziah sebelum pandemi, wafat ketika pas sholat duha. Ibu-ibu umurnya 60-an lebih. Ketika saya takziah sama beliau, ya kagum, ya seneng, ya iri, semua campur aduk jadi satu. Saya tanya sama anaknya, bapak itu, ibu kok bisa wafat pada waktu sholat duha itu gimana? Iya Ustaz, beberapa tahun lalu itu ibu ngomong kepada kita, ibu pingin banget meninggal waktu sholat duha. Kenapa ibu senang waktu duha? Waktu duha itu kelihatannya indah, belum terlalu panas, tidak terlalu redup. Beda dengan waktu malam, beda dengan waktu sore kalau sudah menjelang malam. Waktu favoritnya ibu apa? Duha. Waktu favoritnya ibu duha. Senang sekali sama syukur nikmat itu yang selalu saya syukur itu nikmat duha kalau ketemu duha. Dan ibu pingin meninggal waktu duha ketika lagi sholat duha. Diijabah bu sama Allah. Pada waktu sholat duha dia meninggal dunia. Bisa nggak merencanakan husnul khotimah? Bisa, tapi dengan kejujuran. Pengennya apa? Saya pengen meninggal ketika waktu sujudnya sudah, setiap sujud minta sama Allah. Minta sama kayak anak kecil sedang minta permen coklat sama bapaknya. Mintanya kayak gitu.
Tidak mungkin Allah itu kalah kasihnya dengan bapak ketika mengabulkan permen untuk anak kecilnya. Jadi para ulama salaf itu ditanya, gimana doa kami itu mustajab? Mintalah kalau sama Allah itu sebagaimana kamu anak kecil yang sedang meminta makanan yang disukai kepada bapak dan ibunya supaya diizinkan. Coba lihat anak kita kalau lagi minta coklat. Basing itu kalau sudah minta coklat, bi coklat. Ya, nanti coklat, nanti coklat bi, ya, nanti coklat. Akhirnya kita, ya satu aja ya. Mintanya kayak gitu. Nah sekarang kita ngambil sebuah inset. Insetnya apa? Saya nggak pingin sholat khatimah. Meninggalnya apa? Pas ngaji. Udah, ya udah pas ngaji. Kalau pas ngaji minta Allah, ya Allah pada kondisi lagi gini saya pingin mati. Terus panitia kajian agak repot gimana? Tidak apa-apa sedikit muntah. Ya, saya pingin ketika meninggal pas itikaf minta sama Allah. Tidak mungkin Bu. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah itu tidak mungkin ditinggal sama Allah. Semua yang di sini bisa mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak limit. Husnul khatimah itu tidak Allah pilih kasih. Allah berikan sama yang berusaha. Kita ini sudah 40, mau apa lagi sih? Rumah sudah ada, baik yang punya ataupun kontrakan sama-sama. Bedanya cuma surat sertifikat doang yang membedakan. Mobil sudah ada, kalaupun nggak punya mobil pun sudah pernah naik taksi. Artinya apalagi sih yang kita butuhkan? Makan daging sudah, ayam sudah, renang sudah, tenggelam juga pernah. Artinya hidup itu sudah selesai gitu loh. Dicicipin semua tuh udah. Yang belum tuh ya paling-paling ke kutub utara sama kutub selatan aja. Udah nanti aja di akhirat. Udah kalau hidup ini sudah selesai. Ya udah fokus pada babak yang kedua. Lah babak kedua kita itu kapan? Ya sebentar lagi babak kedua itu. Lah babak kedua itu ditentukan bagaimana openingnya. Karena opening babak kedua itu menentukan kehidupan babak kedua. Openingnya itu apa? Matimu itu opening babak kedua. Kalau matimu buruk ya itu opening yang buruk. Kalau matimu baik itu opening yang baik. Minta sama Allah sudah 40 itu nggak apa-apa terperinci. Saya mintanya terperinci ya Allah. Boleh enggak Ustadz? Boleh. Saya meninggalnya sujud tapi pas waktu duha. Saya pengen meninggalnya sujud tapi pas sholat subuh. Minta sama Allah. Kalaupun nggak dikasih langsung, dikasih pahalanya yang sama. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan itu karena niat kita akan memberikan apa yang kita inginkan. Saya pengen meninggalnya pas sholat malam. Supaya hawanya itu dingin menjelang subuh. Enggak saja. Siapa yang detail minta mati syahid? Siapa yang detail meminta husnul khatimah? Umar bin Khattab. Mintanya gimana? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, aku pengen mati syahid. Tapi mati syahidnya di kota nabimu, di kota Madinah itu kan detail. Didetailkan sama Umar bin Khattab. Detail dalam urusan akhirat tuh boleh. Saya pengen meninggal dunia di atas pangkuan suami saya, Ustaz. Apa ketika membaca Al-Quran, silakan. Tidak ada masalah untuk itu. Tidak perlu malu sama Allah. Allah itu pelindung kita. Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah itu yang tahu aib kita. Allah itu yang tahu keburukan kita. Tapi Allah tetap mengampuni kita dan memberikan balasan ampunan kepada mereka yang bertaubat. Sudah mulai ada terbayang-bayang meninggalnya di mana? Kalau santri tadi kelihatannya pengen meninggal di laut. Karena dia sering menyebutkan ikan paus. Allah alam bisawab. Ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan untuk kita, menjauhkan kita dari su'ul khatimah dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena kita lagi membayangkan matinya kita
husnul khotimah di mana dan sedang apa, fokus dulu. Dan tidak usah ada pertanyaan. Ya, jadi kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini sambil kita siap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Semoga Allah merahmati dan memberkahi. Moga-moga nanti kita semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk mati husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bulan depan kita sudah mulai memasuki tema baru. Peringatan sebelum kematian. Peringatan itu apa? Allah tidak mungkin memberikan ajal kepada manusia tanpa ada peringatan. Tidak mungkin, tidak ada. Baik yang meninggal, naudzubillahi min dzalik, tabrakan, baik yang meninggal mendadak, baik yang meninggal sakit, baik yang meninggal sudah mulai kelihatan sebelumnya, semuanya selalu ada peringatan. Pertanyaan kita, peringatan itu apa aja? Kenapa peringatan itu diberikan oleh Allah? Satu, supaya tidak ada lagi manusia yang berkilah di hadapan Allah. Ya Allah, kok saya mati nggak dikasih peringatan? Supaya kata-kata itu tidak terucap di hadapan Allah. Apa itu peringatan? Peringatan yang Allah berikan, ikuti pada jam dan waktu yang kurang lebih sama, insya Allah bulan depan. Bulan depan Idul Adha kah? Tanggal berapa Idul Adha? Oh, bulan ini Idul Adha ya. Iya, berarti bulan depan kita masih. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.